Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Swatuna Hasanah. Saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data dalam metode penelitian. Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen dan kualitas pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Jika dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, interview atau wawancara. Yang kedua, kuesioner atau angket. Dan yang ketiga, observasi atau pengamatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan interview atau wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau banyak. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan telepon. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen peneliti berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disediakan. Selain membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara. Wawancara tidak struktur. Wawancara tidak struktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara tidak struktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan. Informasi atau data yang diperoleh dari wawancaranya sering bias. Bias adalah menyimpang dari yang seharusnya. Data yang diperoleh dari wawancaranya sering bias. Bias adalah menyimpang dari yang seharusnya, sehingga dapat dinyatakan data tersebut subjektif dan tidak akurat. Kebiasaan data ini akan tergantung pada pewawancara, yang diwawancarai atau responden, situasi dan kondisi pada saat wawancara, yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi validitas data. Yang kedua, kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien dan juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka. Dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet. Menurut Umar Sekaran tahun 1992 mengemukakan beberapa prinsip dalam penulisan angket sebagai teknik pengumpulan data. Yang pertama, isi dan tujuan pertanyaan. Yang dimaksud isi dan tujuan pertanyaan adalah apakah isi pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengukuran atau bukan. Jika berbentuk pengukuran, maka dalam membuat pertanyaan harus teliti. Setiap pertanyaan harus skala pengukuran dan jumlah itemnya mencakupi untuk mengukur variabel yang diteliti. Yang kedua, bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam penulisan kuesioner atau angket harus disesuaikan dengan kemampuan berbahasa responden. Jika sekiranya responden tidak dapat berbahasa Indonesia, maka angket jangan disusun dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, bahasa yang digunakan dalam angket harus memperhatikan jenjang pendidikan responden, keadaan sosial budaya, dan latar belakang responden. Yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan.
Tipe pertanyaan dalam angket dapat terbuka atau tertutup. Jika dalam wawancara terstruktur atau tidak terstruktur. Dan bentuknya dapat menggunakan kalimat positif atau negatif. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang mengharapkan responden untuk menuliskan jawabannya dalam bentuk uraian tentang sesuatu hal. Sebaliknya, jika pertanyaan tertutup adalah mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif pertanyaan angket yang setiap jawabannya telah tersedia. Yang keempat, pertanyaan tidak mendua. Setiap pertanyaan dalam angket jangan mendua sehingga menyulitkan responden jawaban. Yang kelima, tidak menanyakan yang sudah lupa. Setiap pertanyaan dalam instrumen angket sebaiknya juga tidak menanyakan hal-hal yang sekiranya responden sudah lupa atau pertanyaan yang memerlukan jawaban yang berpikiran berat. Yang keenam, pertanyaan tidak menggiring. Pertanyaan dalam angket sebaiknya juga tidak menggiring ke jawaban yang baik atau yang jelek saja. Misalnya, bagaimanakah kalau bonus atau jasa pelayanan ditingkatkan? Jawaban responden tentu cenderung akan setuju. Dan contoh lain, bagaimanakah prestasi kerja Anda selama setahun terakhir? Jawabannya akan cenderung baik. Selanjutnya, panjang pertanyaan. Pertanyaan dalam angket sebaiknya tidak terlalu panjang, sehingga akan membuat jenuh responden dalam mengisi. Bila jumlah variabel banyak, maka memerlukan instrumen yang banyak. Maka instrumen tersebut dibuat bervariasi dalam penampilan, model skala pengukuran yang digunakan, dan cara mengisinya. Disarankan empirik jumlah pertanyaan yang memadai antara 20 sampai dengan 30 pertanyaan. Yang kedelapan, urutan pertanyaan. Urutan pertanyaan dalam angket dimulai dari umum menuju ke hal yang spesifik, atau dari yang mudah menuju ke hal yang sulit, atau diacak. Hal ini perlu dipertimbangkan karena secara psikologis akan mempengaruhi semangat responden untuk menjawab. Kalau pada awalnya sudah diberi pertanyaan yang sulit atau pertanyaan yang spesifik, maka responden akan patah semangat untuk mengisi angket yang telah mereka terima. Urutan pertanyaan yang diajak perlu dibuat bila tingkat kematangan responden terhadap masalah yang dinyatakan sudah tinggi. Yang kesembilan, prinsip pengukuran. Angket yang diberikan kepada responden adalah merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu, instrumen angket tersebut harap dapat digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan reliability tentang variabel yang diukur. Supaya diperoleh data penelitian yang valid, maka sebelum instrumen angket tersebut diberikan kepada responden, maka perlu diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Instrumen yang tidak valid dan reliabilitas bila digunakan untuk pengumpulan data akan menghasilkan data yang tidak valid dan reliabel pula. Yang ke-10, penampilan fisik angket. Maka perlu diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Instrumen yang tidak valid dan reliabilitas bila digunakan untuk pengumpulan data akan menghasilkan data yang tidak valid dan reliabel pula. Yang ke-10, penampilan fisik angket. Penampilan fisik angket sebagai alat pengumpul data akan mempengaruhi respon atau keseriusan responden dalam mengisi angket. Angket yang dibuat di kertas buram akan mendapat respon yang kurang menarik bagi responden bila dibandingkan dengan angket yang dicetak dalam kertas yang bagus dan berwarna. Tetapi, angket yang dicetak di kertas yang bagus dan berwarna akan menjadi mahal. Yang ketiga, observasi atau pengamatan. Untuk observasi atau pengamatan akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Saya Anissa Dewi Novianti akan mempresentasikan tentang teknik pengumpulan data dan analisis data. Teknik pengumpulan data ada 3, yaitu 1 wawancara, 2 angket, 3 observasi. Wawancara dan angket sudah dijelaskan teman saya, sekarang saya akan menjelaskan tentang observasi. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Untuk teknik wawancara dan visioner selalu berkomunikasi dengan orang,
Maka observasi tidak terbatas pada orang, tapi juga objek-objek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis data. Analisis data adalah proses menyederhanakan data kelompok bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam proses ini seringkali digunakan statistik. Statistik di sini berfungsi menyederhanakan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Analisis data ada dua, yaitu satu, statistik deskripsi dan statistik inferensial. Status deskripsi yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi atau tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskripsi dalam analisisnya. Yang ketiga, pada statistik deskriptif yang baru digunakan adalah satu, ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data yang sering digunakan adalah distribusi frekuensi. Ukuran statistik ini cocok untuk data nominal dan data ordinal. Yang kedua, ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data yang sering digunakan adalah defisiasi. Ukuran penyebaran data ini cocok digunakan untuk data numerik atau continuous. Yang selanjutnya adalah statistik inferensial. Adalah jenis statistik yang fokus pada pengolahan data sampel sehingga bisa mengambil keputusan atau kesimpulan pada populasi ini. Alur dari penggunaan statistik inferensial adalah pengambilannya. Manfaat statistik inferensial: 1. Untuk menduga populasi. 2. Metode analisis sangat terstruktur. Yang ketiga, menghasilkan estimasi yang akurat dengan biaya yang relatif terjangkau. Penyajian data kategori deskriptif dapat berbentuk grafis dan numerik, yaitu 1. Penyajian data dalam bentuk grafis, yaitu dapat berupa histogram, pie chart, polygon, ogive, dan diagram batang daun. Yang kedua, penyajian data numerik. Penyajian data secara numerik terdiri dari beberapa bentuk, yaitu central trendy, pancaran, prastil, skeunis, dan pengukuran keruncingan. Contoh statistik inferensial yaitu 1. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi antara variabel independen dan dependen. Digunakan menggunakan analisis. Kita bisa menentukan variabel mana saja yang memiliki pengaruh signifikan dalam sebuah penelitian. Yang kedua, uji hipotesis. Uji hipotesis merupakan statistik di mana kita ingin mengetahui kebenaran dari sebuah asumsi atau pendapat yang biasa terjadi di masyarakat. Biasanya, uji ini digunakan untuk mengetahui tentang kebenaran semua klaim atau kebenaran di masyarakat. Confidence interval atau tingkat kepercayaan atau rentang kepercayaan merupakan pengujian statistik yang digunakan untuk mengestimasi populasi dengan menggunakan sampel. Dengan adanya tingkat kepercayaan ini, kita bisa memperkirakan dengan kemungkinan yang lebih besar berapa nilai populasi yang sebenarnya. Prosedur penggunaan statistik inferensial yaitu 1. Tentang data populasi yang kita teliti. Yang kedua, tentang jumlah sampel yang representatif terhadap populasi tersebut. Yang ketiga, pilih analisis yang cocok dengan tujuan dari jenis data yang kita miliki. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiska akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Anissa Dewi. Materi selanjutnya, statistik non-parametrik.
yaitu statistik bebas sebaran atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi baik normal atau tidak. Selain itu, statistik non-parametrik biasanya menggunakan skala pengukuran sosial, yakni nominal dan ordinal, yang umumnya tidak berdistribusi normal. Yang A, contoh metode statistik non-parametrik. Yang pertama, uji tanda. Biasanya uji tanda digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel berpasangan bila datanya berbentuk ordinal. Yang kedua, rangsum test. Rangsum test seperti uji tanda untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel berpasangan bila datanya berbentuk ordinal. Yang ketiga, rank correlation test. Untuk menguji hipotesis asosiatif atau hubungan korelasi bila datanya berbentuk ordinal. Yang keempat, Fisher probability exact test. Untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya berbentuk nominal. Yang kelima, chi-square test dan lain-lain. B. Ciri-ciri statistik non-parametrik. Yang pertama, data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, umumnya data berskala normal dan ordinal. Yang ketiga, umumnya dilakukan pada penelitian sosial. Yang keempat, umumnya jumlah sampel kecil. Yang C, keunggulan dan kelemahan statistik non-parametrik. Keunggulannya yang pertama, tidak membutuhkan asumsi normalitas. Yang kedua, secara umum metode statistik non-parametrik lebih mudah dikerjakan dan lebih mudah dimengerti, karena statistik non-parametrik tidak membutuhkan perhitungan matematik yang rumit seperti statistik parametrik. Yang ketiga, statistik non-parametrik dapat digantikan data numerik atau nominal dengan jenjang ordinal. Yang keempat, pengujian hipotesis yang dilakukan statistik non-parametrik dilakukan secara pengamatan nyata. Kelemahan statistik non-parametrik. Yang pertama, statistik non-parametrik terkadang mengabaikan beberapa informasi tertentu. Yang kedua, hasil pengujian hipotesis dengan statistik non-parametrik tidak setajam statistik parametrik. Setelah mengetahui apa itu statistik non-parametrik, materi selanjutnya adalah judul penelitian dan statistik yang digunakan untuk analisis. Berikut ini diberikan beberapa contoh judul penelitian, bentuk paradigma, rumusan masalah, hipotesis, dan teknik statistik yang akan digunakan untuk pengujian hipotesis. Contoh A. Judul penelitian: pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi pegawai di pemerintah Provinsi Madukara. Yang B. Bentuk paradigmanya adalah seperti berikut. Berikut adalah paradigmanya. Dengan X sama dengan kecerdasan emosional, Y sama dengan prestasi kerja pegawai. Berdasarkan paradigma tersebut, terlihat bahwa untuk judul penelitian yang terdiri atas satu variabel independen dan satu dependen, terdapat dua rumusan masalah deskriptif dan satu masalah asosiatif. Setelah mengetahui paradigmanya, ini dia adalah tabel untuk contoh judul penelitian, rumusan masalah, hipotesis, dan teknik analisis data yang digunakan atau satu variabel independen. Dengan ini kita dapat mendapatkan 4 rumusan masalah. Yang pertama, berapakah rata-rata kecerdasan emosional pegawai di Provinsi Madukara? Kedua, berapakah rata-rata prestasi kerja pegawai? Yang ketiga, adakah hubungan yang positif dan signifikan antara kecerdasan emosional pegawai dengan prestasi kerja? Bagaimana pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi kerja pegawai? Bisa dilihat ini contoh untuk judul penelitian yang tabel 8.2. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Agnia Kurinin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia, saya B2 P01 9012. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pengujian hipotesis.
Hipotesis adalah proposisi atau anggapan yang mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan suatu keputusan atau pemecahan persoalan ataupun dasar penelitian lebih lanjut. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol ataupun dari observasi. Konsep dasar pengujian hipotesis ini dibagi menjadi dua, yaitu taraf kesalahan penelitian sama dua kesalahan dalam menguji hipotesis. Yang pertama, taraf kesalahan penelitian. Terdapat dua cara menafsir parameter berdasarkan data sampel penelitian, yaitu titik tafsiran dan taksiran interval. Titik taksiran yaitu suatu taksiran parameter populasi berdasarkan satu nilai dari rata dan sampel. Sedangkan taksiran interval yaitu suatu taksiran parameter populasi berdasarkan nilai interval rata-rata. Yang kedua, kesalahan dalam menguji hipotesis. Dalam menaksir parameter populasi berdasarkan dua sampel. Yang pertama, kesalahan tipe 1, yaitu bila menolak hipotesis 0 yang benar harusnya diterima. Dalam hal ini tingkat kesalahannya dinyatakan dengan apa. Yang kedua, kesalahan tipe 2 adalah kesalahan bila menerima hipotesis yang salah harusnya ditolak. Tingkat kesalahan ini untuk dinyatakan dengan beta. Yang B, prosedur pengujian hipotesis. Prosedur pengujian hipotesis statistik adalah langkah-langkah yang digunakan dalam penyelesaian pengujian hipotesis tersebut. Berikut ini langkah-langkah pengujian hipotesis statistik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis. Formulasi hipotesis dibedakan menjadi dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol atau nihil adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Sedangkan yang alternatif, hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis nol. Dalam penyusunan hipotesis alternatif, timbul tiga keadaan, yaitu H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih besar dari harga yang dihipotesiskan. Biasanya pengujian satu sisi kanan atau satu arah, yaitu di arah kanan. H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih kecil daripada harga yang dihipotesiskan. Biasanya pengujian satu sisi atau satu arah yaitu di arah kiri. Yang ketiga, H1 menyatakan bahwa harga parameter tidak sama dengan harga yang dihipotesiskan. Biasanya pengujian tersebut yaitu dua arah, di arah kanan dan kiri sekaligus. Ya mungkin
Itu penjelasan dari hipotesis. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.